Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur wa abduhu wa rasulah la nabiyya ba'da. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajak kita semua untuk mentadaburi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perihal janji. Saya yakin kita semua pernah melakukan perikatan kalau dalam bahasa hukum ya, pernah melakukan perjanjian baik dengan kolega, saudara, orang tua, maupun dengan anak-anak kita. Betapa janji ini sangat menempati posisi yang penting bagi seorang muslim untuk ditepati, sebagaimana Allah berfirman di awal surat Al-Maidah ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji. Dan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita yang telah membawa kita dari masa jahiliyah kepada masa yang terang benderang, ke masa yang syarat dengan iman. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu tentang tidak menepati janji sebagai salah satu ciri orang munafik. Di sini baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada 4 perilaku. Kalau seseorang ada padanya, maka dia termasuk benar-benar orang-orang yang munafik. Kalau berbicara dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, jika bersumpah dia berkhianat, dan jika bertikai dia melampaui batas. Dan barang siapa yang terdapat salah satu dari sifat tersebut, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam istilah keilmuan hukum, janji ini melahirkan sebuah perikatan, Bapak Ibu. Dasar hukumnya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek dalam bahasa Belanda. Janji melahirkan sebuah perikatan, di mana perikatan itu membuat kita harus memenuhi semacam kewajiban atau prestasi. Kalau istilahnya ini kewajiban begitu ya. Kalau prestasi ini saya nukilkan dari pasal 1, 2, 3, 4 KUH Perdata, prestasi atau kewajiban yang harus ditunaikan oleh para pihak yang telah melakukan sebuah perikatan, yaitu yang pertama berbuat sesuatu, Bapak Ibu, yang kedua ini adalah memberikan sesuatu, dan yang ketiga adalah tidak berbuat sesuatu. Mungkin kita pernah berjanji begitu ya, akan membayar hutang kita misalnya kepada rekan kita tepat 1 bulan setelah kita melakukan peminjaman.
Dan ketika tepat 1 bulan tersebut kita tidak melakukan sesuatu atau tidak menepati janji kita dengan membayar hutang tersebut, maka pihak yang lain atau lawan perikatan kita berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada kita. Dan ketika kita tidak bisa diajak berkompromi secara baik-baik, maka jalur litigasi atau gugatan melalui pengadilan sangat mungkin bisa dilakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Baginda Rasul juga bersabda dalam salah satu hadis beliau, di samping yang tadi sudah saya sampaikan, betapa penting bagi kita sebagai seorang muslim untuk menepati janji, karena ketika kita tidak menepati janji, terlepas dari contoh yang sudah saya sebutkan, misalnya janji hutang piutang, bisa juga misalnya janji kita akan menyewakan misalnya rumah kita, ternyata pada hari H rumah kita itu tidak jadi kita sewa kepada orang yang sudah kita beri janji tersebut, melainkan ujuk-ujuk kita jual begitu ya, dengan alasan ada tawaran harga yang lebih menguntungkan bagi kita. Nah, kemudian kita menyingkirkan janji kita di awal tanpa kita menginformasikan sebelumnya. Tentu hal ini akan sangat melukai orang yang sudah kita beri janji tersebut, apalagi Bapak Ibu misalnya orang tersebut benar-benar membutuhkan rumah sebagai tempat berteduh dari panasnya terik matahari atau dari derasnya hujan bagi dia dan keluarganya. Dan ini tentu sangat merugikan karena orang tersebut harus bersusah payah mencari lagi rumah yang berkesesuaian ya, baik dengan budget maupun dengan kondisi yang lainnya. Dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akhfara muslima fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sorfun wala adlu." Yang artinya, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, Bapak Ibu. Laknat malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian pula dalam konteks perikatan yang dilahirkan karena perjanjian misalnya yang sudah kita lakukan dengan sesama muslim, ketika kita tidak menepatinya, maka bisa saja orang yang kita cederai janji tersebut akan mengajukan gugatan kepada kita melalui pengadilan, dan bisa saja yang dia mintakan tidak sekedar ganti rugi materi, Bapak Ibu, dapat juga berupa imateri begitu. Dan ini yang sebaiknya kita jaga agar amal kita juga tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilaknat oleh Allah, nauzubillah min zalik. Kita tidak dilaknat oleh malaikat dan juga tidak terputus tali silaturahmi kita dengan sesama manusia. Karena ketika kita sudah dilaknat Allah, Bapak Ibu, nauzubillah min zalik, dilaknat malaikat dan tidak memiliki ikatan persaudaraan dengan sesama manusia, kita tidak dipercaya oleh sesama manusia, maka apalah arti kita hidup di dunia ini begitu. Karena kita tidak bisa hidup seorang diri, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu sangat penting bagi kita untuk menjaga janji kita kepada sesama manusia, terlebih juga janji kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada maksud menggurui dari tausiah kali ini. Saya hanya sekedar membagi apa yang bisa saya bagi. Jika ada kebenaran Bapak Ibu, itu semata datangnya dari Allah. Dan jika ada kekurangan maupun kesalahan,
maka sesungguhnya ini datang dari saya pribadi sebagai manusia yang doif, yang syarat dengan kesalahan. Dan baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.